Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rayhan Mojo. Di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya mengenai kajian tentang sastra kitab, yakni satu naskah yang berjudul Syair Haji karya Syekh Daud Sunur yang akan menjelaskan tentang perjalanannya di Makkah dan Madinah serta narasi reformis keagamaan yang ada di dalamnya. Tugas ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sastra kitab yang diampu oleh Profesor Dr. Istadianta MS. Selamat menyaksikan. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai siapa penulis dari naskah ini, yakni Syekh Daud Sunur. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Syair Haji, mengenai deskripsinya, serta menjelaskan isi naskah Syair Haji yang berfokus pada pembahasan narasi reformisme yang ada di dalam naskah Syair Haji. Syekh Daud Sunur lahir pada tahun 1785 atau 1790. Beliau lahir di Sunur, sebuah daerah yang berada di sebelah barat pantai Aceh, yang kini lebih dikenal dengan nama Kota Gede. Tempat lahir Syekh Daud Sunur ini bertetangga dengan sebuah daerah yang bernama Desa Urakan, yang pada saat itu menjadi pusat perkembangan tarekat Satariyah. Syekh Daud Sunur adalah anak dari Syekh Badaruddin dan istrinya yaitu Indo Dewi. Sejak kecil, Syekh Daud Sunur dididik oleh ayahnya dengan berbagai ilmu agama dan disekolahkan di sebuah daerah bernama Cangkiang yang ada di Darek atau yang kita kenal sebagai Minangkabau. Di sana, di surau-surau yang ada di Cangkiang itu, Syekh Daud Sunur belajar agama dengan tekun, dan di sana dia mendapat pengaruh reformisme agama yang digaungkan oleh kaum Padri yang saat itu sedang naik-naiknya. Setelah menempuh pendidikan agama yang cukup tekun dan agak lama di daerah Cangkiang, akhirnya Syekh Daud Sunur memutuskan untuk kembali ke kampungnya, yaitu ke kampung Sunur. Di sana dia berusaha membawa ajaran yang telah ia dapat, yakni paham reformisme agama yang bersifat kristen yang biasa digaungkan oleh kaum Padri. Beberapa orang di kampungnya menerima ajaran yang ia bawa, namun ketika ajaran itu menyebar, banyak juga pihak yang tidak menyukai hal itu. Salah satunya adalah tokoh tarekat Satariyah yang terkenal dari kampung Ulakan yang bernama Tuanku Syekh Lubuk Ipuh, atau yang ada juga yang menyebutnya Tuanku Lubuk Ipuh. Tuanku Lubuk Ipuh tidak suka dengan ajaran atau pemahaman keagamaan yang dibawa oleh Syekh Daud Sunur karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi yang ada di daerah situ, yakni daerah Sunur dan juga daerah Ulaan. Kemudian menanggapi hal itu, Tuanku Lubuk Ipuh dan juga Syekh Daud Sunur akhirnya berdebat untuk menentukan siapa yang bisa mempertahankan pendapatnya dan siapa yang bisa diterima pendapatnya. Setelah berdebat di depan masyarakat Sunur dan masyarakat Ulaan, ternyata Syekh Daud Sunur tidak bisa mempertahankan pendapatnya, dan karena itulah dia semakin tidak disukai oleh kaum adat atau para pengikut tarekat Satariyah yang ada di situ. Karena dia kalah berdebat, Syekh Daud Sunur akhirnya merasa malu. Pada tahun 1825 sampai 1830, Syekh Daud Sunur memutuskan untuk berangkat naik haji. Di sana, ia akhirnya menulis sebuah syair yang kini kita kenal sebagai dengan
dikenal sebagai dengan syair haji atau syair Makkah dan Madinah. Naskah syair haji. Naskah ini adalah naskah karangan Syekh Daud Sunur ketika ia sedang berada di tanah suci, yakni di Makkah Al-Mukarramah. Naskah ini kini berjumlah 7 salinan saja yang dapat ditemui dan tersimpan di 4 tempat, yakni ada di Leiden, ada di Berlin, di Malaysia, dan yang terakhir ada di Jakarta. Naskah ini secara garis besarnya berisi tentang tata cara ibadah haji, baik itu rukun maupun sunnah-sunnahnya, dan juga aturan-aturan lainnya. Kemudian selain itu, naskah syair haji ini juga menggambarkan kondisi dari kota Makkah dan Madinah pada saat itu, serta pergolakan keagamaan dan politik yang terjadi di semenanjung Arabia. Naskah ini ditulis pada tanggal 12 Muharram 1248 Hijriah. Kemudian naskah syair haji ini setelah ditulis oleh Syekh Daud Sunur mulai tersebar ke berbagai tempat karena banyak pihak yang menyalinnya, termasuk orang-orang dari Minangkabau serta dari kampungnya sendiri, yaitu Kampung Sunur, dan juga orang-orang Bulakan. Naskah ini bisa tersebar sampai di sana karena dibawa pulang oleh para jamaah haji asal Minangkabau yang berangkat ke Makkah. Naskah syair haji ini pun akhirnya mulai terkenal di kalangan masyarakat setempat, dan karena informasi itu akhirnya Syekh Daud Sunur merasa ia sudah bisa kembali lagi, karena memang mungkin karena naskahnya sudah banyak diketahui orang, mungkin beliau berpikir bahwa masyarakat situ akan menerima pemahamannya. Namun apa daya, ketika Syekh Daud Sunur kembali, dia mendapati hal yang diharapkannya itu tidak terjadi. Ternyata paham sinkretisme dan aman-aman bid'ah dalam pandangan kelompoknya itu masih terjadi dan masih mengakar di masyarakat Sunur. Tuanku Lubuk Ipoh juga menjadi ulama yang sangat dihormati di situ, dan bahkan Tuanku Lubuk Ipoh menikahi anak kandungnya sendiri yang ia tinggalkan saat berangkat naik haji. Nama putri dari Syekh Daud Sunur yang dinikahi oleh Tuanku Lubuk Ipoh bernama Umi Salamah. Karena mendapati hal yang tidak mengenakan tersebut, Syekh Daud Sunur berencana untuk kembali lagi ke Mekah untuk mengusir rasa gundah gulananya sekaligus untuk memperdalam ilmu agama kembali. Namun di tengah perjalanannya, Syekh Daud Sunur kehabisan bekal. Dia tertahan di sebuah daerah yang bernama Truman, yang di sana memiliki penguasa yang disebut dengan Raja Bujang. Akhirnya Syekh Daud Sunur menetap di daerah Truman, dan dia menikahi seorang kerabat dari Raja Bujang dan menjadi warga setempat. Dari pernikahannya dengan seorang kerabat dari Raja Bujang itu, Syekh Daud Sunur mempunyai anak yang bernama Syekh Muhammad Adam. Didiknya ia oleh Syekh Daud Sunur dengan paham keagamaan yang sudah dia dapat, termasuk paham reformisme yang berkembang di Timur Tengah, serta pemahaman yang dia dapat selama mengaji di daerah Cangkeng, di Darek atau Minangkabau. Waktu berjalan, Syekh Daud Sunur semakin tua dan akhirnya beliau wafat di daerah Truman. Kabar meninggalnya Syekh Daud Sunur didengar oleh kerabat-kerabatnya yang ada di daerah Sunur. Akhirnya mereka berinisiatif untuk menjemput almarhum Syekh Daud Sunur dan memutuskan untuk memakamkan beliau di kampung halaman.
Kemudian anaknya yakni bernama Syekh Muhammad Adam berikhtiar dan berazam bahwa dia akan melanjutkan perjuangan ayahnya untuk memberantas sinkretisme dan bid'ah yang masih kerap diamalkan oleh masyarakat Sunda. Ia bersama teman-temannya, para ulama dari tarekat Naksabandia serta murid ayahnya, berjuang untuk menyebarkan paham reformisme agama yang puritan di daerah Sunda. Pada akhirnya setelah beberapa lama berunding dan juga mendakwahkan paham yang mereka bawa, Syekh Muhammad Adam berhasil membuat masyarakat Sunda dan Unakan menerima paham yang mereka bawa. Perlahan sinkretisme dan juga amalan-amalan bid'ah yang masih biasa digaungkan, maksudnya diamalkan di daerah Sunda dan Unakan mulai hilang, dan termasuk Tuanku Lubuk Ibu serta istrinya Umi Salamah akhirnya bersedia untuk meninggalkan paham-paham sinkretisme serta bid'ah dalam urusan agama dan kembali kepada ajaran yang lurus, yakni ajaran agama reformis yang bersifat puritan yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulan, untuk pembahasan mengenai Syekh Haji dapat kita simpulkan bahwa meskipun judulnya Syekh Haji, ternyata naskah ini tidak hanya bercerita atau berisi tentang tata cara ibadah haji, namun juga membawa pesan yang lainnya seperti penjelasan kondisi Arab dan Madinah pada abad itu, yakni abad ke-19, dan juga menjelaskan tentang narasi paham reformisme agama yang berusaha disebarkan oleh Syekh Daud Sunur kepada masyarakat kampung Sunur dan juga kampung Unakan. Meskipun hingga akhir hayatnya Syekh Daud Sunur belum bisa mewujudkan impiannya, yakni mewujudkan masyarakat kampung Sunur yang lebih bersih dari paham sinkretisme dan juga bid'ah dalam beragama, namun mimpi itu bisa diwujudkan oleh anaknya, yakni Syekh Muhammad Adam, berkat bantuan dari murid-murid Syekh Daud Sunur yang lain serta bantuan dari ulama-ulama tarekat Naksabandia yang ikut menyebarkan dakwah itu di daerah Sunda dan Unakan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.